Jadi hari ini kita akan bahas sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit bagaimana sih isinya? Di sini ada sifat-sifat limit fungsi, misalkan fx dan gx adalah fungsi yang punya limit di x menuju c, dengan k dan c adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku yang A. Yang pertama ya, ada limit k untuk x menuju c atau x mendekati c, nilainya adalah K. Maksudnya K di sini adalah konstanta. Konstanta itu bernilai angka. Jadi tidak ada fungsi X. Ini kan limit untuk X ya. Nah, pada saat limit untuk X menuju C, jika ada X, maka nanti akan digantikan dengan C. Tapi di sini nggak ada X nih, cuma ada K. Jadi, nanti yang kamu hasilkan, hasilnya tinggal K. Karena nggak ada proses limit yang dibutuhkan. Itu ya, yang pertama. Kemudian, yang kedua, limit X menuju C untuk fungsi X. Maka hasilnya adalah C. Untuk detailnya nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Untuk limit K kali Fx, untuk X menuju C sama dengan K dikali limit Fx untuk X menuju C. Jadi K-nya di depan, pindah dikali limit Fx. Oke, lanjut yang D, limit Fx. Ini plus minus maksudnya jikalau ada penjumlahan ataupun pengurangan dengan Gx untuk X menuju C, maka dia akan dipisah limitnya sendiri-sendiri. Limit Fx untuk X menuju C plus minus, jadi nggak ada berubah ya. Kalau awalnya dia penjumlahan, maka akhirnya juga penjumlahan. Kalau dia awalnya di pengurangan, akhirnya pun pengurangan. Dikurang limit Gx untuk X menuju C. Yang E, sama seperti yang penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian pun sifatnya sama. Tadinya dia digabung, limit Fx dikali Gx untuk X, maka dirubah jadi dipisah limitnya sendiri-sendiri. Limit Fx untuk X menuju C dikali limit Gx untuk X menuju C. Yang F juga sama ya, tadinya pembagiannya dalam fungsi, maka dipisah limitnya sendiri-sendiri. Untuk yang G, limit Fx pangkat untuk X menuju C sama dengan limit Fx pangkat N untuk X menuju C. Ini nanti harusnya pangkatnya di luar, bukan di dalam seperti ini. Jadi nanti limitnya ikut berpangkat, gitu ya. Untuk yang H, untuk limit akar N, fungsi Fx, X menuju C, maka nanti akarnya jadi ikut di dalam limit. Jadi limitnya di dalam akar, gitu ya. Limitnya di dalam akar, limit Fx untuk X menuju C diakarkan dengan pangkat N. Oke, untuk biar jelas kita coba ke contoh soalnya. Ya, ini yang pertama. Yang A tadi limit K untuk X menuju C, maka hasilnya adalah K. Contohnya gimana sih, Bu? Gini. Untuk limit 2, untuk X menuju 3, hasilnya tetap 2, karena tidak ada variabel X. Gitu ya. Sama yang di bawah juga, untuk limit 369, untuk X menuju 0 sama dengan 369. Gitu ya. Jadi, jikalau soalnya adalah angka, maka kalian nggak usah pusing-pusing ya, hasilnya angka itu sendiri. Kalau syaratnya kalau tidak ada variabel X-nya, gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Untuk limit fungsi X, untuk X menuju C, hasilnya adalah C. Maksudnya seperti apa nih contohnya? Limit X untuk X menuju 3, maka hasilnya 3. Tinggal ganti aja karena tidak ada yang perlu dioperasikan kembali. Gitu ya, langsung didistribusikan. Untuk X-nya kita ganti dengan 3. Yang kedua, jikalau ada limit fungsi 2X plus 5, untuk X menuju 0, maka ini kan udah nggak bisa difaktorin. Kan kemarin ada 3 cara ya untuk mencari limit. Ada faktor, ada substitusi, sama ada perkalian sekawan. Kalau yang substitusi, tinggal substitusikan saja nilai X-nya atau nilai limit yang mendekatinya. Ganti dengan variabel X-nya. Kalau untuk faktorisasi, itu syaratnya harus kuadrat atau pangkat yang lebih dari 1.
Tapi kalau untuk pangkat yang untuk variabel X yang tidak ada pangkat, maka kita pakai yang langsung substitusi. Kalau perkalian sekawan yang lalu kita bahas jikalau ada limit atau fungsi dalam akar. Gitu ya. Karena di sini cuma ada 2X plus 5, maka X-nya kita langsung ganti dengan 0. Karena kenapa digantinya sama 0? Karena untuk limit X mendekati 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 5. 2 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 5 hasilnya 5. Jikalau ada konstanta seperti ini, ada limit fungsi K dikali Fx, ya, K dikali Fx untuk X mendekati C, maka hasilnya adalah K-nya keluar, konstantanya keluar. K dikali limit fungsi Fx untuk X mendekati C. Oke, kita lihat contohnya. Ada limit 2 dikali 5X plus 9 untuk X menuju atau X mendekati 0. Maka 2 yang ini, ya, nah, 2 yang ini kita pindahkan ke depan. Jadi di sini, gitu ya. Oke, 2 yang itu pindah ke depan, jadinya tinggal limit X menuju 0, 5X plus 9. Maka X-nya kita ganti dengan 0. 5 dikali 0 hasilnya 0, ditambah 9, hasilnya 9. 0 ditambah 9 dulu. Biasakan pengerjaan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Baru nanti sisanya dikalikan 2. 2-nya tidak berubah ya. Yang berubah itu hanya tinggal limitnya saja. Jadi yang dilimitkan hanya yang di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kirinya tidak dilimitkan. Oke. 9 dikali 2 hasilnya 18. Seperti itu. Lanjut. Ini yang tadi plus minus. Penjumlahan dan pengurangan dalam fungsi limit. Jikalau ada limit fungsi fx ditambah atau dikurang dengan gx untuk x mendekati c, maka kita pisah satu-satu limitnya. Kerjainnya satu-satu biar nggak bingung. Oke, contohnya gimana? Seperti ini. Limit 4x ditambah 3x min 2 berlaku untuk x mendekati 2. Maka kita pisah satu-satu. Yang pertama limit 4x untuk x mendekati 2 ditambah, tambahnya tidak berubah ya. Kalau di atas dia ditambah, maka di bawahnya juga ditambah. Oke, lanjut. Kemudian, oke. Limit 4x untuk x mendekati 2 ditambah limit 3x min 2 untuk x mendekati 2. Maka x-nya kita, karena tidak ada yang bisa difaktorisasi atau perkalian sekawan kemudian, jadi langsung kita substitusi saja. X-nya kita ganti dengan angka 2. 4 dikali 2 ditambah, dalam kurung dulu biar nggak bingung, karena sendiri-sendiri. 3 dikali 2 dikurang 2. 4 kali 2 hasilnya 8. 3 dikali 2 hasilnya 6, dikurang 2, hasil 6 dikurang 2, hasilnya 4. Maka 8 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, begitupun sama untuk kasus perkalian dan pembagian dengan syarat limit gx untuk x menuju c tidak sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau sama dengan 0 ya berarti cuma satu fungsi aja. Oke, kita lanjut. Habis. Untuk yang perpangkatan dan akar itu hanya tinggal dibalikan atau dikasih di pangkatnya di luar gitu aja.